Rusia secara resmi mengirimkan beberapa batalion sistem pertahanan udara S-400 Triumph ke Teheran dalam langkah militer yang langsung mengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan Timur Tengah. Pengiriman ini bukan sekedar dukungan simbolik, melainkan penguatan nyata terhadap pertahanan strategis Iran di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Begitu sistem ini dinyatakan aktif, radar jarak jauhnya langsung menunjukkan kemampuan penuh, mengunci dan mendeteksi target udara hingga radius 400 km dari titik penempatan. Dampaknya langsung terasa. Jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi udara berbasis penetrasi senyap dilaporkan sudah terdeteksi bahkan sebelum mendekati wilayah udara Iran. Deteksi dini ini terjadi pada fase awal lintasan penerbangan ketika pesawat masih berada di luar batas teritorial, menandakan bahwa keunggulan stealth yang selama ini dibanggakan tidak lagi sepenuhnya aman ketika berhadapan dengan sistem pertahanan generasi terbaru Rusia. Sumber militer menyebutkan bahwa aktivasi S-400 di sekitar Teheran dan titik-titik strategis lainnya memaksa perubahan besar dalam perencanaan operasi udara Amerika. Resiko kehilangan pesawat bernilai ratusan juta dolar per unit, beserta potensi eskalasi politik dan militer yang lebih luas menjadi pertimbangan utama. Pentagon pun mengambil keputusan cepat. Operasi udara yang semula disiapkan ditunda tanpa batas waktu, sambil menunggu evaluasi ulang terhadap kemampuan pertahanan udara Iran yang kini diperkuat langsung oleh teknologi Rusia. Langkah Moskow ini dibaca sebagai sinyal politik dan militer yang tegas. Rusia tidak hanya menunjukkan komitmennya melindungi sekutu strategisnya, tetapi juga secara terbuka menantang dominasi udara Amerika di kawasan. Pengiriman S-400 ke Teheran memperlihatkan bahwa konflik di Timur Tengah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar yang lebih luas, di mana teknologi radar, sistem pertahanan udara, dan kontrol ruang udara menjadi faktor penentu utama. Di sisi lain, bagi Iran, kehadiran S-400 memberikan lapisan perlindungan baru yang selama ini sulit ditembus. Sistem ini mampu melacak berbagai jenis target sekaligus, mulai dari pesawat tempur, drone, hingga rudal jelajah dalam satu jaringan pertahanan terpadu. Dengan kata lain, setiap pergerakan udara asing kini berada dalam pengawasan ketat sejak jarak ratusan kilometer, jauh sebelum ancaman tersebut benar-benar mendekat. Situasi ini menandai babak baru dalam dinamika militer regional. Keputusan Pentagon untuk menunda operasi udara bukan sekedar langkah taktis, melainkan pengakuan tidak langsung bahwa medan permainan telah berubah. Dominasi udara yang dulu dianggap mutlak kini harus dihitung ulang, sementara Teheran dengan dukungan Moskow memperoleh posisi tawar yang jauh lebih kuat di tengah ketegangan yang terus meningkat. Masuknya beberapa batalion S-400 Triumph ke dalam sistem pertahanan Iran segera memaksa perubahan besar dalam peta militer regional, khususnya dalam perhitungan operasi udara Amerika Serikat dan sekutunya. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan jaringan radar Iran yang sudah ada, menciptakan lapisan deteksi berlapis dari jarak jauh hingga jarak menengah. Artinya, setiap aktivitas udara di sekitar Teluk Persia, Irak, hingga sebagian wilayah Laut Arab kini berada dalam jangkauan pemantauan yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Para analis militer menilai bahwa kehadiran S-400 di Teheran secara efektif menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pesawat tempur siluman untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Radar berdaya tinggi yang digunakan sistem ini mampu memanfaatkan berbagai frekuensi, termasuk yang dirancang untuk mengurangi keunggulan teknologi stealth. Dalam konteks ini, F-35 yang selama bertahun-tahun diposisikan sebagai aset superior untuk operasi berisiko tinggi, kini tidak lagi memiliki jaminan keamanan penuh saat beroperasi di sekitar wilayah Iran. Di internal Pentagon, penundaan operasi udara bukan keputusan sederhana. Perubahan ini berdampak langsung pada jadwal rotasi pasukan, pergerakan kapal induk, hingga koordinasi dengan sekutu regional.
Rencana yang sebelumnya mengandalkan dominasi udara cepat harus ditinjau ulang karena potensi kerugian pesawat tempur akan membawa konsekuensi politik, finansial, dan psikologis yang besar. Kehilangan satu unit F-35 saja bukan hanya soal biaya, tetapi juga citra dan kredibilitas militer Amerika di mata dunia. Sementara itu, Rusia melalui pengiriman S-400 ini menunjukkan bahwa dukungan militernya bukan bersifat defensif pasif, melainkan aktif dalam membentuk ulang keseimbangan kekuatan. Sistem pertahanan udara tersebut dikenal mampu menembakkan berbagai jenis rudal dengan jangkauan berbeda, memungkinkan Iran menyesuaikan respon terhadap ancaman tanpa harus mengandalkan satu skenario tunggal. Dengan kata lain, opsi pertahanan kini jauh lebih fleksibel dan sulit diprediksi oleh pihak lawan. Bagi negara-negara di kawasan, situasi ini memunculkan kekhawatiran baru. Negara-negara Teluk yang selama ini berada di bawah payung perlindungan udara Amerika mulai mempertanyakan efektivitas skema keamanan regional jika keunggulan teknologi AS dapat ditekan oleh sistem buatan Rusia. Hal ini memicu diskusi internal mengenai peningkatan pertahanan nasional masing-masing, sekaligus membuka peluang masuknya teknologi militer non-barat ke kawasan yang selama ini didominasi persenjataan Amerika. Di lapangan, aktivasi S-400 juga berdampak pada intelijen dan pengintaian. Drone dan pesawat pengintai jarak jauh yang biasanya beroperasi di sekitar wilayah Iran kini menghadapi resiko lebih tinggi untuk terdeteksi dan dilacak. Setiap misi pengumpulan data harus dihitung ulang secara rinci karena kesalahan kecil dapat berujung pada insiden militer yang tidak diinginkan dan berpotensi memicu eskalasi terbuka. Secara keseluruhan, babak ini menegaskan bahwa pengiriman S-400 ke Teheran bukan sekadar transfer alutsista, melainkan langkah strategis yang memaksa seluruh aktor di kawasan untuk menyesuaikan kembali doktrin dan rencana militernya. Keunggulan udara yang dulu dianggap sebagai jaminan mutlak kini berubah menjadi variabel yang penuh resiko, sementara ketegangan regional memasuki fase baru yang jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi. Pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Triumph ke Teheran tidak hanya memicu perubahan di ranah militer, tetapi juga langsung mengguncang peta politik internasional. Langkah Rusia ini dipahami luas sebagai pesan terbuka kepada Amerika Serikat dan NATO bahwa Moskow siap terlibat lebih jauh dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Bukan melalui pernyataan diplomatik, melainkan lewat tindakan nyata yang langsung mempengaruhi perhitungan strategis lawan di lapangan. Di Washington, respons politik muncul hampir bersamaan dengan laporan intelijen mengenai efektivitas radar S-400 yang sudah aktif. Para pejabat pertahanan dan anggota parlemen mulai memperdebatkan implikasi jangka panjang dari situasi ini. Penundaan operasi udara bukan hanya soal taktik, tetapi menyentuh aspek kebijakan luar negeri Amerika yang selama ini mengandalkan tekanan militer sebagai alat utama. Ketika opsi udara dibatasi, ruang manuver politik ikut menyempit dan ini menjadi kekhawatiran serius di internal pemerintahan. Pentagon menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, melanjutkan operasi udara berisiko tinggi berarti mempertaruhkan aset strategis yang sangat mahal serta kemungkinan eskalasi langsung dengan Iran dan secara tidak langsung dengan Rusia. Di sisi lain, mundur terlalu jauh berpotensi ditafsirkan sebagai tanda melemahnya komitmen Amerika terhadap sekutu-sekutunya di kawasan. Situasi ini menempatkan pengambil kebijakan pada posisi sulit, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi luas, baik secara militer maupun diplomatik. Sementara itu, Moskow memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemain kunci global. Pengiriman S-400 ke Iran dibaca sebagai lanjutan dari pola yang sudah terlihat sebelumnya, di mana Rusia secara aktif mengekspor sistem pertahanan udara canggih ke negara-negara yang berada di bawah tekanan Barat. Dengan cara ini, Rusia tidak hanya menjual teknologi, tetapi juga membangun ketergantungan strategis dan memperluas pengaruh politiknya di kawasan-kawasan sensitif. Di Teheran sendiri, kehadiran S-400 dimanfaatkan sebagai alat diplomasi. Pemerintah Iran menegaskan bahwa sistem tersebut bersifat defensif dan ditujukan untuk melindungi kedaulatan negara. Namun di balik pernyataan resmi itu, pesan yang dikirimkan sangat jelas. Setiap upaya tekanan militer kini akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Iran tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berada di bawah payung teknologi pertahanan kelas atas yang mampu mengubah perhitungan lawan sejak tahap perencanaan.
Negara-negara Eropa pun ikut mencermati perkembangan ini dengan serius. Sebagai mitra dekat Amerika, namun juga memiliki kepentingan stabilitas regional, mereka berada di posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, Eropa bergantung pada keamanan yang disediakan oleh NATO. Di sisi lain, eskalasi konflik yang melibatkan Rusia dan Iran berpotensi berdampak langsung pada keamanan energi, arus perdagangan, dan stabilitas politik internal negara-negara Eropa sendiri. Akibatnya, seruan untuk menahan diri dan membuka kembali jalur diplomasi mulai terdengar lebih lantang. Ketegangan ini juga memicu pergeseran wacana di tingkat global. Dominasi teknologi militer Barat yang selama puluhan tahun dianggap sulit ditandingi, kini kembali dipertanyakan. Fakta bahwa pesawat siluman generasi terbaru dapat terdeteksi dari jarak ratusan kilometer mengubah persepsi tentang keunggulan teknologi dan memaksa banyak negara untuk meninjau ulang asumsi lama mereka. Persaingan tidak lagi semata soal jumlah pasukan, tetapi tentang siapa yang menguasai sistem deteksi, integrasi data, dan kontrol ruang udara. Perkembangan terbaru ini menempatkan kawasan Timur Tengah pada fase ketegangan baru yang tidak lagi bersifat sementara, melainkan struktural dan berjangka panjang. Masuknya sistem S-400 ke dalam arsitektur pertahanan Iran menciptakan kondisi baru yang tidak bisa diatasi hanya dengan penyesuaian taktis sesaat. Amerika Serikat dan sekutunya kini dihadapkan pada realitas bahwa pendekatan lama berbasis superioritas udara tidak lagi memberikan hasil yang sama seperti sebelumnya. Dalam jangka pendek, penundaan operasi udara Amerika mencerminkan kehati-hatian yang meningkat. Namun dalam jangka menengah dan panjang, keputusan ini memaksa perubahan doktrin militer yang lebih luas. Pentagon harus mempertimbangkan ulang penggunaan pesawat tempur berawak dalam skenario konflik dengan negara yang memiliki pertahanan udara berlapis dan terintegrasi. Opsi seperti serangan jarak jauh, perang elektronik, dan penggunaan sistem tanpa awak dalam skala besar kini kembali menjadi fokus utama, meski efektivitasnya terhadap sistem seperti S-400 masih menjadi bahan perdebatan internal. Di sisi Iran, keberadaan S-400 memberikan rasa aman strategis yang signifikan, tetapi juga membawa tanggung jawab dan resiko baru. Sistem pertahanan udara canggih ini menjadikan wilayah udara Iran sebagai salah satu yang paling diawasi di kawasan, namun pada saat yang sama meningkatkan perhatian dan tekanan dari lawan-lawannya. Setiap aktivitas militer Iran kini akan dianalisis lebih ketat karena perlindungan yang kuat seringkali diiringi oleh ekspektasi bahwa negara tersebut mampu mempertahankan posisinya dalam situasi krisis. Rusia sebagai pemasok dan mitra strategis juga tidak lepas dari konsekuensi jangka panjang. Keterlibatan langsung melalui pengiriman sistem S-400 menempatkan Moskow pada posisi yang lebih dekat dengan potensi konfrontasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Walaupun tidak ada keterlibatan tempur langsung, keberadaan teknologi Rusia di garis depan konflik membuat setiap eskalasi memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas. Ini memperkecil ruang kesalahan dan meningkatkan risiko salah perhitungan antara kekuatan besar. Bagi negara-negara di kawasan, situasi ini menciptakan efek berantai. Negara-negara yang selama ini bergantung pada perlindungan udara Amerika mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber persenjataan dan peningkatan kemampuan pertahanan sendiri. Ketergantungan tunggal pada satu kekuatan besar dinilai semakin berisiko di tengah persaingan global yang semakin terbuka. Akibatnya, pasar persenjataan internasional diperkirakan akan semakin kompetitif, dengan sistem pertahanan udara menjadi salah satu komoditas paling dicari. Dari sudut pandang diplomatik, krisis ini berpotensi mendorong pembentukan aliansi baru dan penguatan blok-blok lama. Negara-negara yang merasa tertekan oleh dominasi Barat melihat contoh Iran sebagai bukti bahwa dukungan teknologi dari Rusia dapat memberikan daya tawar lebih besar. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutunya dipaksa memperkuat koordinasi internal agar tidak terlihat terpecah atau kehilangan pengaruh di kawasan strategis.